Oke kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar soal TWK, TIU, TKP, SKD CPNS 2021. Nah, sesuai request dari kalian teman-teman ya, sesuai request dari teman-teman bahwa cari soal-soal yang asli aja. Sebenarnya soal-soal yang saya berikan itu banyak yang asli ya, aslinya yang banyak. Kita hanya menambahkan sedikit supaya untuk mempermudah pemahaman gitu ya. Oke, kalau begitu kita harus fast respon ya. Ada teman-teman yang minta untuk membahas soal-soal asli CPNS 2019 kemarin. Kita mulai dari nomor 1. Soalnya begini teman-teman, alasan mengapa Presiden harus menerapkan kebijakan sesuai Undang-Undang Dasar. Undang-undang adalah titik-titik-titik. A. Presiden adalah kepala negara. B. Presiden adalah kepala pemerintahan. C. Karena Presiden adalah pembentuk undang-undang. D. Presiden adalah kepala lembaga eksekutif dan legislatif. E. Undang-undang adalah konstitusi tertinggi. Nah, kira-kira apa teman-teman ya jawabannya ya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, sebagai kepala negara itu sebenarnya wewenang presiden itu memegang kekuasaan tinggi angkatan darat, laut, dan udara. Nah, contoh lainnya untuk presiden kepala negara itu mengangkat duta dan konsul, kemudian presiden menerima menempatkan duta negara lain dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu tugas presiden sebagai kepala negara. Jadi, kalau di soal itu mengapa presiden harus menerapkan kebijakan sesuai undang-undang, jadi tidak ada hubungannya dengan kepala negara, karena tugas kepala negara yaitu sudah saya teruskan di situ ya. Oke, sekarang yang B, presiden adalah kepala pemerintahan. Coba kita lihat kepala pemerintahan, ini sudah tidak tadi. Kepala pemerintahan itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden menetapkan PP atau peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, pas ya. Jadi tugas Presiden itu untuk menerapkan kebijakan undang-undang atau menjalankan undang-undang. Jadi porsi Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu. Nah, jadi jawaban yang B itu tepat. Oke, kita masuk yang C karena Presiden pembentuk undang-undang jelas bukan. Ya, tugas presiden itu hanya menjalankan undang-undang, bukan pembentuk undang-undang. Siapa yang membentuk undang-undang? Jelas yang membentuk undang-undang itu DPR. Presiden hanya mengesahkan. Oke ya. Nomor D, presiden adalah kepala lembaga eksekutif dan legislatif. Jelas bukan ya, karena presiden itu hanya kepala lembaga eksekutif, dan lembaga legislatifnya itu adalah di tangan DPR. Jadi ini bukan. Kemudian undang-undang adalah konstitusi tertinggi, jelas bukan ya. Konstitusi tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 2 teman-teman, coba simak baik-baik. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Amandemen, yang memilih presiden adalah titik-titik. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dewan Permusyawaratan Rakyat. C. Mahkamah Konstitusi. D. Rakyat secara langsung. E. Perwakilan rakyat dan golongan. Nah, tentunya jika kalian adalah warga negara Indonesia dan sudah berumur 18 tahun, sudah pernah mengikuti pemilu, pasti ini bukan menjadi masalah ya teman-teman ya. Ini pasti kalian bisa jawab bahwa ini adalah jawabannya rakyat secara langsung. Jadi menurut Undang-Undang Dasar yang amandemen itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi jawabannya adalah D ya. Lalu bedanya apa coba? Kalau yang A itu mungkin ada yang keliru menjawab A karena presiden itu diangkat oleh MPR. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya kawan-kawan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3, perdagangan bebas semacam AFTA membuat Indonesia dibanjiri dengan produk-produk luar negeri. Kualitas produk luar negeri dan harganya yang murah menjadi dambaan bagi setiap orang. Nah, sementara produk dalam negeri masih kalah saing dengan produk luar negeri. Salah satu cara yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menggunakan produk dalam negeri. B. Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. C. Memakai produk luar negeri. D. Menggunakan bahan baku dari luar negeri yang murah untuk diproduksi di dalam negeri.
Memilih produk-produk yang murah dan berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman, sikap kita yang baik adalah ya kita sebagai warga menggunakan produk dalam negeri ya tentunya ya. Kalau menggunakan bahan baku dari dalam negeri saja, kemudian itu kan kelihatannya kurang tepat ya. Memakai produk luar negeri juga tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 4. Dampak dari penggunaan dalam negeri bagi negara adalah, nah dampak penggunaan produk dalam negeri. Kita sebagai masyarakat harus mencintai bangsa dan negara ya, mencintai bangsa dan negara, termasuk salah satunya adalah untuk menggunakan produk-produk dalam negeri ya, daripada harus menggunakan produk luar negeri ya. Oke. Kira-kira yang mana ini yang merupakan dampak menggunakan produk dalam negeri yang secara langsung? Ini saya anggap secara langsung karena semuanya opsinya itu merujuk ke situ. Nah, yang A, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Itu juga masuk, tapi itu tidak secara langsung ya teman-teman. Jadi produk dalam negeri itu belum tentu kalau kita menggunakan produk dalam negeri kemudian kualitasnya meningkatkan. Kualitas tergantung dari bahan baku, pengerjaan dan lain-lain ya, pembiayaan termasuk harga ya, itu belum tentu ya. Yang jelas meningkatkan sektor produksi dalam negeri itu jawabannya. Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri juga belum pasti ya, karena produk luar negeri itu banyak yang murah dan berkualitas gitu ya. Makanya kalau kita diminta untuk bersaing ya agak berat ya. Meningkatnya pendapatan masyarakat bisa, tapi masyarakat di sini masyarakat yang mana? Ini khususnya untuk produsen produk dalam negeri yang meningkat pastinya ya. Kemudian mendapatkan produk yang murah dan berkualitas juga belum tentu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa produk luar negeri itu cenderung murah dan berkualitas, sehingga kalau masuk di Indonesia itu, kalau membanjiri Indonesia itu produk-produk lokal kita, produk dalam negeri kita akan kalah saing gitu ya. Jadi tujuan utama yang paling penting adalah meningkatkan sektor produksi dalam negeri. Next, nomor 5 teman-teman. Ini soal TKP ya, oke, soal TKP ya. Coba diperhatikan baik-baik. Kampus Anda akan mengadakan pembelian mading elektronik dan harganya mahal. Sikap Anda sebagai ketua bagian pengadaan adalah titik. Nah, ini mading elektronik, ini kan adanya perubahan ya. Jadi mading dari yang mading manual menuju ke mading elektronik. Meskipun harganya mahal, tapi ini merupakan suatu kebutuhan teman-teman ya. Ini kebutuhan tentang perkembangan teknologi, perkembangan pelayanan ya tentunya. Kita tidak boleh memejamkan mata karena harganya mahal. Ini berarti masuknya di indikator mengelola perubahan teman-teman ya. Ini ada unsur perubahannya. Jadi kalau kita sebagai ketua bagian pengadaan, maka kita itu berlaku sebagai salah satu dari pemimpin. Nah, tujuan atau tugas kita yang paling penting adalah memimpin perubahan di unit kerja. Nah, kalau di sini ya di kampus ya, memimpin perubahan di kampus. Salah satunya mengarahkan unit kerja untuk lebih siap. Nah, mengarahkan. Kemudian memastikan perubahan. Kemudian memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja, atau di sini adalah kampus. Nah, berarti kita harus sebagai seorang kabak itu harus kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan itu. Nah, di situ opsi yang menolak pasti nilainya akan jelek teman-teman. Coba perhatikan ini menyikapi bahwa tanpa mading masih tetap bisa, artinya itu tidak menggunakan mading, jadi tidak mau maju, tidak mampu mengelola perubahan. Ini juga menolak pengadaan mading elektronik tersebut karena mahal. Ini juga bukan, dia pasti nilainya jelek. Ini yang lebih jelek yang mana? Menolak apa menyikapi tetap bisa aja? Jelas yang menolak, yang nilainya lebih jelek. Ini skornya pasti 2, ini 1 ya. Kemudian di antara ketiga ini yang merupakan indikator yang paling tepat dalam mengelola perubahan, memimpin perubahan teman-teman. Coba kita cek ya. Untuk mendukung pengadaan karena akan mempercepat informasi, mencari informasi tentang mading elektronik tersebut, seberapa bisa membantu, itu juga bagus. Kemudian itu adalah keputusan kampus, kita
atau saya itu hanya pelaksana. Nah, ini hanya manut-manut saja nih ya. Ini nilainya pasti rendah ya. Itu rendah ketiga ya, berarti ya. Skornya 3. Jadi jawabannya kalau nggak B ya C. Nah, gitu ya. Sekarang kita analisis teman-teman. Ini kata-katanya. Mendukung. Ya, mendukung itu berarti sebatas dukungan. Ini mencari informasi berarti aktif dalam mengelola perubahan. Apalagi dengan ini membantu. Ya, membantu. Jadi membantu termasuk sikap kepemimpinan ya. Jadi tidak hanya mendukung tapi juga membantu. Jadi skor yang lebih tinggi pasti yang C. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6 teman-teman. Anda akan melakukan penelitian tentang adat istiadat Jawa. Padahal Anda bukan suku Jawa dan tidak paham tentang bahasa Jawa. Sikap Anda adalah A. Meminta dosen untuk mengganti judul. B. Diskusi dengan dosen bahwa Anda tidak bisa bahasa Jawa. C. Belajar bahasa Jawa dari internet. D. Mencari teman dekat yang bisa bahasa Jawa dan belajar darinya. E. Membeli kampus bahasa Jawa untuk mendukung penelitian teman-teman. Ini adalah salah satu indikator yang digunakan adalah pengembangan diri ya, pengembangan diri. Cirinya apa? Indikatornya apa saja? Yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pribadi ya. Kemudian yang kedua mandiri untuk mempelajari, oke. Yang ketiga meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain. Ini dari indikator 1 2 3 itu semakin ke bawah, semakin ketiga indikatornya itu nanti berarti nilainya akan semakin tinggi ya. Saya sudah jelaskan ketika yang dulu-dulu ya di soal-soal TKP dulu, silahkan kalian simak videonya. Semakin menuju ke bawah itu ya, semakin ke 1 2 3 indikator ketiga, maka itu nilainya skornya lebih tinggi. Oke ya. Kita kembali ke bacaan. Anda akan melakukan penelitian tentang adat istiadat Jawa padahal Anda bukan suku Jawa, tidak paham Jawa. Nah, ini pasti yang tidak mau mengembangkan diri nilainya akan jelek. Contohnya ini teman-teman. Ini mengganti judul, ini kan jelas jelek. Kemudian diskusi dengan dosen bahwa Anda tidak bisa bahasa Jawa. Ini juga jelek ini. Ini berarti Anda tidak termotivasi untuk mengembangkan diri ya. Jadi ya. Mana yang lebih jelek? Tentu saja yang mengganti judulnya lebih jelek. Ini ada unsur diskusi, ini ada unsur protesnya atau negosiasinya. Yang pertama langsung meminta, jadi itu Anda menyerah. Yang kedua ada unsur negosiasinya, jadi jelek. Ya kita jawabannya kalau nggak C, D, E. Nah sekarang kita kaji ya teman-teman ya. Tadi saya mengatakan bahwa belajar dari orang lain itu nilainya lebih plus. Jadi jawaban yang ini pasti 5. Yang D, mencari teman dekat yang bisa bahasa Jawa dan belajar darinya. Jadi ini akan lebih cepat, lebih fast respon ya, daripada kita harus belajar mandiri di internet maupun membeli kamus bahasa Jawa atau belajar dari kamus bahasa. Oke, kalau C yang dan E itu kira-kira ya teman-teman ya. Kira-kira nilainya yang lebih besar mana? Nah, kita lihat lagi dengan analisa tentang kata kerja operasionalnya. Jadi yang satu belajar, yang satu membeli. Jadi belajar dan membeli kamus. Nah, membeli kamus itu kalau tidak dipelajari kan ya percuma. Jadi nilainya belajar itu lebih tinggi daripada membeli. Next. Ada soal berikutnya teman-teman. Ini soal TWK lagi ya. Setelah tadi TKP kita masuk TWK lagi. Sebagai masyarakat kita harus kerjasama, menjaga kerukunan, bertoleransi, menolong dan titik-titik. A. Bergotong royong. B. Menghormati agama lain. C. Menjaga persatuan. D. Menghargai pendapat orang lain. E. Mencintai sesama. Ini pasti membuat kalian kepalanya meledak ya. Loh kok bagus semua? Nah, kok bagus semua? Sebagai masyarakat kita harus bergotong royong, betul. Menghormati orang agama lain, betul. Menjaga persatuan, betul. Menghargai pendapat orang lain, betul. Mencintai sesama juga betul. Lah kok betul semua? Ini solusinya gimana? Coba teman-teman, analisisnya begini teman-teman. Coba. Ini ada unsur kerjasama, menjaga kerukunan, toleransi, tolong-menolong, dan titik-titik. Nah ini itu dari
nilai-nilai moral dan nilai sosial yang ada pada konteks soalnya itu esensinya adalah moral dan sosial Pancasila sila ke-1, teman-teman. Toleransi, rukun, kerjasama antar pemeluk agama, saling tolong menolong, itu esensi moral dan sosialnya pada Pancasila sila 1. Oleh karena itu, dan itu berarti ini semua yang saya garis bawah itu esensinya moral sila 1, maka dannya ya sila 1 harusnya jawabannya ya. Oke, kita lihat kalau gotong royong, teman-teman. Gotong royong itu silanya 5 kan, esensi moral sila 5. Kemudian menghormati agama lain, sila 1. Menjaga persatuan, sila 3. Menghargai pendapat orang lain, ya tentu saja sila 4. Mencintai sesama, sila 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ternyata begitu ya teman-teman ya. Ada soal unik seperti ini. Nomor 8. Sikap tentang musik daerah yang sekarang ini dikombinasi dengan musik modern. Misalkan gitar dengan dawai. Ini adalah titik-titik-titik. A. Budaya lama sudah bisa mengikuti zaman modern. B. Masyarakat sudah melupakan budaya lama. C. Nilai budaya sudah hilang berganti peradaban modern. D. Lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri. E. Seharusnya budaya kita tidak dicampur dengan budaya lain. Ya, kira-kira ini yang mana teman-teman ya, ini juga bikin pusing ya. Semuanya bagus-bagus kalau kita tidak pakai analisis, tidak pandai untuk membaca situasi, tidak pandai dalam menyimpulkan sesuatu, maka ini akan menjadi susah. Ini saya kasih garis bawahnya seperti ini teman-teman ya. Coba diamati. Jadi kalau musik daerah itu ternyata dikombinasi dengan musik modern. Misalkan gitar dan dawai ya, musik daerahnya misalkan gamelan ditambah organ gitu, salah satunya misalkan begitu. Nah, itu wujud dari akulturasi budaya teman-teman. Jadi akulturasi budaya itu cirinya tidak menghapus budaya lama, berjalan berkesinambungan gitu ya, tidak menghapus. Jadi ini bukan menjadi suatu masalah ya. Jadi bukan menjadi suatu masalah, karena bukan menjadi suatu masalah maka kita ya harusnya itu menerima ya, menerima saja ya. Jadi jawaban yang A itu budaya lama sudah bisa mengikuti zaman modern, itu juga wujud dari menerima. Masyarakat sudah melupakan budaya lama, itu juga tidak, karena tidak menghapuskan ya. Nilai budaya sudah hilang berganti peradaban modern, juga tidak ya. Jadi yang ini bukan, yang ini bukan. Lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri, tentu itu juga bukan. Seharusnya budaya kita tidak dicampur dengan budaya lain. Nah, ini juga bukan, karena ini sifatnya tidak menghapus budaya lama. Maka sikap kita adalah menerima. Salah satu wujudnya adalah memilih yang A. Nomor 9. Peran Laksamana Maida dalam kaitannya dengan proklamasi adalah A. Mempersilahkan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi. B. Berjanji akan memberi bangsa Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. C. Menyiarkan pidato Bung Tomo dalam bahasa Inggris dan juga menyiarkan jalannya peperangan ke seluruh Eropa. D. Tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di DKPBB. E. Memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru ya, Jawa Timur. Nah, ini yang merupakan peran dari Laksamana Maida yang mana ya teman-teman? Kita harus cek satu persatu coba. Kalau A. Mempersilahkan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi, itu iya betul teman-teman, itu jawabannya yang A. Kenapa begitu? Kita analisis yang B. Yang B itu siapa yang berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus? Itu adalah Marskal Terauchi atau Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara ya. Kemudian yang C coba kita lihat. Siapa yang menyiarkan pidato Bung Tomo dalam bahasa Inggris dan juga menyiarkan jalannya peperangan ke seluruh Eropa? Ini adalah perannya Ketut Tantri, penyiar radio Barisan Pemberontakan Indonesia ya. Kemudian tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di DKPBB, ini adalah
Dmitry Manuilsky atau utusan Ukraina untuk PBB. Jadi untuk peran Laksamana ini hubungannya dengan peran-peran warga asing yang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ya termasuk Terauchi, Ketut Tantri, Dmitry Manuilsky, dan yang ini siapa kira-kira? Memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru. Ini adalah Ichiko Tatsuo, ini dari Jepang yang merupakan penasihat divisi pendidikan PETA, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sebelum melanjutkan tutorial dari Kak Supi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan tetap on the track untuk tonton video no skip agar tidak ada salah paham untuk mempelajari ilmu-ilmu dari tutorial Kak Supi. Silahkan lanjutkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.